Shalom Bapak Ibu jemaat dan sekalian di rumah, apa kabarnya? Luar biasa tentunya ya. Sebab Yesus lahir ke dunia memberikan kita keselamatan. Sebab hari ini harinya Tuhan, kita mau bersuka dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebabnya mari kita rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Suka di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ayo bersuka dalam nama Engkau Tuhan, sebab Engkau lahir ke dunia memberikan damai sejahtera buat kami semuanya. Sumber sukacita kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Mari bersama-sama. Suka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersama-sama bersuka, bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan, suka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dan katakan sekarang bersuka, bersuka cita. Mari bersama-sama. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita bersama-sama. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam
terhadap Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami. Kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan memberikan damai sejahtera bagi hidup kami. Kami mau hanya mencari Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, kekuatan kami, perlindungan kami. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Kami akan selalu panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah sumber kekuatan bagi sebuah orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kau yang penuh kasih sayang kepada kami Tuhan.
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkan dunia berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang bagi semua orang, tempat perlindungan bagi setiap hati kami. Engkau Yesus Tuhan, Engkau damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Hanya bersamamu kami merasa tenang. Sebab hanya bersama dengan Engkau Yesus, sebab hanya dekat dengan Engkau, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Hanya namamu Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih, Engkau perlindungan kami, Engkau batu karang kami, Engkau yang tak pernah meninggalkan, Engkau yang tak pernah membiarkan kami, Engkau yang selalu ada. Haleluya, haleluya, Hosana.
Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami tinggikan di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan segala anugerah-Mu, segala berkat-Mu, segala yang kau beri pada kami Tuhan, tidak pernah habis dan selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali bersama saya pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi sukacita dan sehat selalu. Pada kesempatan hari ini mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Dan saya sudah persiapkan PowerPoint, Bapak Ibu Saudara sambil melihat dan mendengarkan daripada pengajaran ini, di mana kali ini saya ingin membahas tentang rahasia Tuhan. Saya sudah bertemu beberapa orang itu menanyakan, selalu ada yang
yang disampaikan sampai kapan, yaitu corona ini bisa selesai dan lain sebagainya. Itu semua terjadi yang begitu cepat dan begitu sangat luar biasa yang sedang kita hadapi. Untuk hari ini mari kita akan belajar tentang bagaimana rahasia Tuhan yang diungkapkan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat PowerPoint berikutnya bahwa sadarkah Anda bahwa berjalan bersama Tuhan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kita harus betul-betul sadar bahwa berjalan bersama Tuhan itu tidak selalu yaitu mulus. Tidak selalu kita berjalan bersama Tuhan itu mudah. Tetapi kita harus berani memikirkan berjalan bersama Tuhan. Tentunya harus kita lewati dalam suka maupun yaitu duka. Yang kita pikirkan berjalan bersama Tuhan itu boleh saya katakan ada kemudahan-kemudahan. Berjalan bersama Tuhan itu ada kenyamanan. Berjalan bersama Tuhan ada satu keamanan yang Tuhan janjikan. Nah, itulah yang terkadang menjadi dasar untuk kita menjadikan Dia Sang Juru Selamat. Hanya keperluan kita, kenyamanan kita saja. Akan tetapi terkadang kita tidak sadarkan diri bahwa berjalan bersama Tuhan harus benar-benar tentunya kita melewati berbagai tingkat kesulitan dan tingkat cobaan yang cukup tinggi. Saya akan menyampaikan PowerPoint berikutnya. Berjalan bersama Tuhan itu bagaikan naik yaitu roller coaster. Ingat, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mencoba roller coaster, mungkin pernah melihat, yaitu dengan orang yang naik roller coaster itu boleh saya katakan dijamin aman. Karena ada safety belts yang tentunya membuat nyaman dan aman. Tetapi ketika roller coaster itu berjalan melewati dari yaitu dakian demi dakian, turunan demi turunan. Wah, sangat dahsyat dan sangat luar biasa sekali. Tentunya kita kalau melihat dan pernah yaitu merasakan naik roller coaster, banyak orang yang menjerit, banyak orang yang berteriak karena apa? Yaitu kedahsyatan daripada jalan roller coaster itu mengombang-ambingkan dan lain sebagainya. Ternyata hidup itu tidak selamanya mulus. Hidup itu terjadi goncangan. Hidup itu terjadi satu tantangan yang begitu amat dahsyat. Apalagi kalau sekarang ini tahun 2020 tidak ada yang bisa merasakan enak kepenak. Semua penuh perjuangan, apalagi di tengah-tengah COVID yang begitu amat yaitu mencengkram dalam kehidupan kita. Kehidupan dalam bisnis, kehidupan dalam kerja, kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan dalam pelayanan. Semua yaitu betul-betul terancam dengan guncangan, dengan tantangan dan berbagai masalah dan persoalan tentunya. Mari kita akan lihat PowerPoint berikutnya. Perjalanan tahun 2020, hidup dalam COVID-19, masa di mana hidup yang menegangkan bagi kita. Semua tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi nanti. Ini yang harus kita renungkan dan itu harus kita pahami dan itu harus kita sadar mau tidak sadar kita harus meresponi. Berapa banyak anak Tuhan akhirnya terjadi bertumbuh dalam keraguan, bertumbuh dalam kekecewaan. Arti kekecewaan ini kekecewaan tentunya yang dimaksud kekecewaan kepada Tuhan. Sebenarnya apa yang diharapkan Tuhan itu kita memperoleh kemudahan, kita memperoleh kenyamanan, kita memperoleh yaitu fasilitas daripada Tuhan. Ternyata perjalanan hidup kita khususnya 2020 amat banyak tantangan, amat banyak masalah, amat banyak kendala yang tentunya kita hadapi.
Mari kita akan belajar betul-betul meresponi akan hal ini. Coba kita akan lihat PowerPoint berikutnya. Apa jadinya dalam Alkitab kalau tidak ada Roma 8 ayat 28? Bukan saya mengesampingkan ayat-ayat Alkitab yang lain, tetapi ini merupakan rahasia Tuhan yang diungkapkan ditutup tahun atau di akhir minggu tahun 2020 ini. Yang mana peranan Roma 8 ayat 28 nanti akan saya berbagi share tentang satu rahasia daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Ternyata Roma 8 ayat 28 ini merupakan rahasia Tuhan yang seharusnya kita meresponi dalam kondisi yang serba tidak pasti dalam hari-hari ini. Harus kita responi dengan tanda petik, kita positif. Karena Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma, pada waktu itu Roma betul-betul menghadapi suatu krisis, suatu tantangan yang begitu amat dahsyat dan luar biasa. Mari kita akan baca Roma 8 ayat 28. Sudah saya persiapkan di PowerPoint. Kita tahu sekarang. Jadi berarti sebelumnya kan belum tahu. Sekarang ini kita tahu, rahasia Tuhan itu kita tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau dengan terjemahan bahasa sehari-hari, kita lebih mantap lagi. Terjemahannya demikian, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, baik hal yang baik maupun hal yang pandemi. Allah mengatur, Allah menjaga, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Wah, keren sekali ayat ini. Ternyata Tuhan betul mengatur, Tuhan ambil alih semua. Tuhan memiliki peran aktif yang begitu luar biasa. Ternyata di ayat ini ada rahasia Tuhan yang Tuhan singkapkan sebenarnya buat saudara dan saya, yaitu menghadapi kondisi yang tidak jelas, kondisi yang tidak menentu untuk tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita bersyukur kalau Tuhan sudah persiapkan rahasia-rahasia ini besar sekali dalam Roma 8 ayat 28 ini. Saya akan yaitu menyampaikan 3 hal yang diambil dalam Roma 8 ayat 28 ini. Yaitu 3 poin. Dengan cepat saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tangkap pesan Tuhan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, bukan Tuhan yang pasif. Tuhan kita ini Tuhan yang aktif, yang selalu memiliki antusiasme untuk memperhatikan anak-anaknya, untuk menjaga anak-anaknya. Ini yang menjadi persoalan, bahwa kebanyakan kita orang percaya, orang-orang yang yaitu orang-orang Kristen menuduh Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi yang pasif. Tuhan adalah pribadi yang lambat di dalam memberikan pertolongan dalam kondisi yang sekarang ini. Kadang kita menuduh Tuhan merupakan pribadi yang hanya menonton hidup kita. Dan Tuhan menjadi satu penonton dan Tuhan tidak ambil bagian di dalam hidup kita. Itu terpercik dalam pikiran kita suatu pertanyaan, di mana Tuhan? Kalau kita dalam kondisi pandemi yang sedemikian, yang kita hadapi sesuatu yang tidak jelas selesainya, tidak jelas kapan yaitu ujung selesainya pandemi ini. Kadang kita selalu mengatakan, di mana Tuhan, peran Tuhan dan lain sebagainya. Ini kadang kita menuduh kepada Tuhan yang sedemikian ini. Tuhan yang pasif, yang Tuhan tidak ambil bagian di dalam peranannya. Coba kita akan lihat berikutnya. Tuhan adalah pribadi yang aktif. Kalau kita tahu apa yang Tuhan kerjakan di balik layar kehidupan kita. Mungkin kita dalam kondisi sekarang ini
mungkin sakit, bisnis kita itu porak-poranda, keluarga kita berantakan. Tentunya di balik kehidupan kita ini Allah turut bekerja, Allah aktif berperan terus. Terkadang kita ini merasa bersyukur atas yaitu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan pada diri kita, jalan hidup kita dengan pengharapan-pengharapan yang kita pikirkan yang sedemikian. Tetapi kadang-kadang kita belum bisa melihatnya dan merasakan penyertaan Tuhan yang secara aktif, secara yaitu konsisten dalam kehidupan kita. Nah, rahasia ini penting sekali bahwa Tuhan itu memiliki peran aktif yang sangat begitu luar biasa. Di balik kehidupan kita ternyata Allah itu berperan aktif mengerjakan. Yaitu secara detail bahwa saudara pada yaitu endingnya. Pada suatu ketika saudara akan menemukan indah pada waktunya sebenarnya. Tetapi terkadang terlontar dalam kehidupan kita. Masih mengatakan Tuhan itu pasti. Tuhan tidak berperan, Tuhan tidak ambil bagian dalam hidup kita. Ini suatu masalah dalam kehidupan kita. Coba berikutnya, kita tidak melihat Tuhan bekerja di balik layar kehidupan kita. Memang kadang kita tidak mau melihat, oh ternyata kehidupanku, kekristenanku sampai titik ini, di penghujung 2020 ini, di minggu yang terakhir ini, tentunya di balik itu Tuhan punya peranan aktif dalam hidup kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara, yaitu kita baru sakit, kita baru bangkrut, keluarga kita berantakan. Ternyata kalau kita mau melihat kehidupannya itu, Tuhan selalu bekerja aktif di balik kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi kita hanya melihat terkadang dengan yaitu kaca pembesar kita tentang masalah kita. Kadang kita melihat hanya sakit penyakit kita. Bahkan kita hanya melihat tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Marilah kita akan merubah paradigma itu. Kita akan melihat pribadi yang selalu mengerjakan di dalam hidupmu. Engkau jangan selalu melihat setiap masalah yang ada, selalu hadapi persoalan tantangan yang sedang dihadapi. Mari kita akan merubah paradigma itu, melihat bahwa Allah selalu mengerjakan kehidupanmu. Saya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang diberkati Tuhan. Poin pertama ini benar-benar harus kita imani. Sekarang yang kedua, Tuhan bukan sebatas perencana. Tetapi Tuhan yaitu merupakan Allah pelaksana dalam kehidupan. Kadang-kadang kita mencurigai Tuhan hanya sebatas membuat rencana yang baik, tetapi tidak pernah melaksanakan. Dia adalah Allah yang tidak hanya buat rencana dengan baik, tetapi Dia adalah secara aktif sedang melaksanakan apa yang direncanakan Tuhan di dalam Roma pasal yaitu 8 ayat 28, yaitu rahasia Tuhan. Tuhan sudah yaitu merencanakan, bukan sekedar merencanakan, tetapi melaksanakan dari Roma 8 ayat 28 ini. Mari kita akan maknai betul-betul yaitu firman Tuhan ini. Coba kita akan melihat berikutnya. Jadi ayat 28 itu merupakan satu paket dengan yaitu ayat 29. Sebab itu merupakan satu jawaban atau kesinambungan daripada ayat itu. Ayat 29 yaitu PowerPoint berikutnya. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa
dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama di antara saudara-saudara. Yang saya tebel merah itu di ayat 29. Untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ternyata orientasi Tuhan Allah itu atau hasrat daripada Tuhan menjadikan kita menjadi serupa dengan, yaitu gambarnya, dibanding dengan memberkati saudara dan saya. Kita coba lihat PowerPoint berikutnya. Itu bahwa betul bahwa orientasi Allah, yaitu hasrat Tuhan, menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Dibanding Tuhan, itu memberkati umatnya. Jadi makanya kalau kita sebagai umat Tuhan pengennya diberkati, mendapatkan kemudahan daripada Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Pelaksanaan rencana Tuhan itu sebenarnya membawa di dalam ayat 29 itu untuk kita menjadi serupa dengan, yaitu Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Terkadang menjadi orang Kristen yang diberkati tapi tidak mau serupa dengan gambarnya. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Pengennya itu aku juga diberkati, tapi tidak mau serupa dengan gambarnya. Ini kan menjadi satu persoalan yang harus diselesaikan secara pribadi, lepas pribadi. Jangan sampai ini menjadi sesuatu keinginan kita yang bersyarat kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, Tuhan memiliki peran aktif bukan peran pasif. Dan poin yang kedua, Tuhan bukan sekedar perencana, tapi Tuhan Maha Pelaksana untuk menjadikan saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Sekarang poin yang terakhir, yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kiranya ini betul-betul memberkati kita. Poin yang ketiga, mengapa rencana Tuhan belum tergenapi bagi orang percaya? Kenapa Tuhan tahun 2020 ini belum tergenapi rencana-rencanamu dalam hidupku dan hidupmu? Mungkin saudara akan bertanya, melontarkan kepada Tuhan yang sedemikian. Posisi Tuhan bekerja secara aktif. Tuhan bukan penonton, Tuhan itu pelaksana. Dia berperan aktif dalam hidup kita. Jadi tergenapi atau tidak itu ada di tangan Tuhan. Terkadang kita ini kalau konteksnya di Yeremia, kita ini seorang penjunan sedang menggarap penjunannya itu mungkin hasilnya agak meletot dan lain sebagainya. Tetapi di tangan penjunan itu punya ide kreatif untuk membentuk suatu penjunan itu menjadi suatu barang yang tentunya bernilai. Oleh sebab itu posisi Tuhan hari-hari ini, Tuhan bekerja secara aktif. Tuhan selalu melaksanakan, bukan sekedar penonton saja. Meskipun saudara dan saya mengalami tekanan-tekanan, mungkin baru dalam kondisi sakit penyakit, mungkin dalam keluargamu mungkin masih berantakan. Percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti digenapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya belum mengalami keserupaan dengan Kristus. Ini yang menjadi pergumulan saya. Terkadang ini yang hari-hari ini kenapa sedemikian? Rencana Tuhan itu membuat saudara dan saya serupa dengan gambarnya, yaitu gambar Kristus. Tetapi selama ini sampai titik ini banyak orang percaya tidak mengalami dengan keserupaan dengan Kristus. Saya akan menyampaikan perbedaan antara Israel dan versus Yusuf ya. Ini saya akan ceritakan ini dulu dari PowerPoint saya berikutnya ini. Nanti saya akan menceritakan atau meringkas dari maksud dan tujuan daripada ayat ini. Perbedaan bangsa Israel versus daripada Yusuf. Kalau dalam bangsa Israel itu dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Dalam cerita ini Keluaran menceritakan bahwa setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan
bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kata jangan-jangan ini dan selanjutnya ini merupakan satu sikap bangsa Israel yang tidak baik. Nanti kita akan yaitu bahas. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ceritanya ini bangsa Israel sama Tuhan dibikin berputar. Yang seharusnya melintasi bangsa Filistin itu akan lebih cepat dan dekat sekali. Tapi yaitu Tuhan Allah mengizinkan untuk berputar-putar di padang gurun. Karena sikapnya bangsa Israel yang jangan-jangan dia meragukan rencana Tuhan. Dia meragukan Tuhan akan turut bekerja. Dia menolak. Dia balik ke Mesir. Lalu dia menghukum untuk berputar selama 40 tahun kurang lebih demikian. Dan ini cerita Yusuf, mantap sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Ini berada di rumah Potifar. Adapun Yusuf itu, saya sudah tebal merah, manis sikapnya dan elok parasnya. Ingat cerita Yusuf. Yusuf menuruti rencana, destiny yang Tuhan persiapkan. Dia yaitu dimasukkan ke lubang sumur yang tidak berair. Lalu dijual, yaitu lalu dia menjadi budak. Lalu dia dipenjara dan akhirnya dia ketemu di istana raja menjadi penguasa Mesir kedua. Artinya apa? Yusuf yaitu memiliki sikap yang manis. Sikap meresponi yang luar biasa. Ini yang saya katakan. Kenapa rencana Tuhan keserupaan dengan Kristus tidak berlaku dalam hidup kita. Itu tergantung sikap kita kepada Tuhan. Saya akan yaitu definisikan sikap supaya Bapak Ibu sudah clear sebelum saya tutup dalam yaitu khotbah saya ini. Sikap adalah keputusan bagaimana kita menjalani atau melewati suatu pengalaman atas pengalaman hidup kita. Jadi ini definisi yang tentunya dapat kita tangkap. Saya ulangi sekali lagi. Sikap adalah keputusan bagaimana kita menjalani atau melewati suatu pengalaman atas pengalaman hidup kita. Bangsa Israel tidak, dia berontak. Dia pengen balik ke Mesir, enak di Mesir. Akhirnya Tuhan membuat bangsa Israel justru berputar selama 40 tahun lamanya. John C. Maxwell, dia memberikan quotes yang bagus. Tuhan memilih apa yang kita lalui. Tapi kita memilih bagaimana yang kita itu laluinya. Kadang kita manusia kepingin maunya sendiri. Tidak menurut mau yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan perintahkan. Ini menjadi satu hal yang menjadi masalah yang cukup serius dan harus kita perhatikan. PowerPoint berikutnya. Bukan proses yang menentukan keserupaan dengan Kristus. Tetapi sikap yang benar terhadap proses itulah yang menjadi penentunya. Jadi proses itu bukan menentukan satu keserupaan dengan Kristus. Akan tetapi sikap kita meresponi daripada proses hidup itu. Itulah yang menentukan keserupaan saudara untuk Kristus yang kita yaitu kagumi. Masa sulit sekarang ini, bagaimana sikapmu? Kondisi pandemi ini, bagaimana sikapmu harus kita yaitu betul-betul meresponi. Akan saya tutup dengan satu ayat. Ini menggambarkan pribadi manusia Yesus yang begitu sempurna dan sikapnya powerful sekali. Dalam Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Saya tebal kuning ini adalah suatu sikap daripada manusia Yesus. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
sikap manusia Yesus meresponi proses yang dijalani ketika hendak dia disalibkan, dia pasrah dan dia menyerah. Dan itulah kehendak daripada Tuhan, keserupaan dengan Tuhan, keserupaan dengan Kristus. Mari kita betul-betul meresponi dengan sikap untuk menjalani proses hidup yang sekarang real kita yaitu jalani ini. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Selamat menentukan sikap dalam menjalani proses pembentukan serupa dengan karakter Kristus. Tuhan berperan aktif dan Tuhan melaksanakan rencananya dengan hebat dan dahsyat. Saya berharap tahun 2020 kita akan selesaikan dengan bagaimana kita menentukan sikap untuk menjalani satu proses hidup yang sekarang sedang kita hadapi. Dan pembentukan serupa Kristus itu akan siap apabila saudara dan saya memiliki sikap yang baik dan manis seperti Yusuf. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, jemaat yang ada di rumah. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kiranya doa di minggu yang terakhir dalam bulan Desember ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami sekarang sadar bahwa Engkau memiliki peran aktif. Engkau sebagai Tuhan yang aktif di dalam setiap proses kehidupan kami. Dan Engkau selalu merencanakan dan melaksanakan apa yang sedang Engkau kerjakan di muka bumi ini, yaitu serupa dengan gambarnya. Saat ini kami mau menentukan sikap di akhir tahun ini Tuhan. Sikap yang manis seperti Yusuf, mau menjalani proses, mau menjalani setiap tantangan demi tantangan, mau menjalani sakit penyakit, mau menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin tidak bisa terselesaikan. Hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan transfer damai sejahtera. Tuhan kirim berkat-berkat. Setiap jemaat-Mu yang di rumah-rumah diberkati dengan luar biasa. Baik bisnisnya, baik keluarganya, apapun yang dikerjakan, pasti Engkau akan berhasil. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari jam saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati jemaat SGS di tahun 2020 ini. Haleluya. Amin.